Gini loh, gue mikirnya kemarin lu, gue karena wah kayaknya menjunjung tinggi. Let's Go pun bakal pansos dia sama si Rahman nih kayaknya. Gue bilang wah hebat, sama YouTuber 1 juta subscriber anjir. Oke, gini. Gila. This is the final comeback, let's go. Boom. Lu yang bilang bang, katanya ke Jakarta kok nggak bikin konten? Lu bikin konten bareng sama orang yang lu mau. Ready, bang satu frame sama si Ready. Akhirnya kita bikin konten satu frame ya Ready. Bener, oke, siap. Dan di sini gue nggak sendiri, gue berempat. Kayak Naruto, Sasuke, Uchiha. Yang kedua namanya Andi Lempung. Bukan, itu sebelah. Doraemon. Nama lu siapa? Andi_video. Andi deh. Andi underscore video gitu. Iya. Lu Agil. Masih bagus masih. iya, kira gue Wiz Khalifa. Jadi di sini gue pengen koreksi video konten yang kemarin yang bareng podcast sama si Rahman, nggak ada gua. Di situ nggak ada gua. Jadi akhirnya mau klarifikasi kenapa bikin konten kayak gini, karena di sini ada korbannya si Rahman. Korban dari bisa dibilang lu diberakin sama Rahman cuman gara-gara dia ngebantu dia untuk naik untuk viral. Jadi gue langsung ke narasumber emang dia siapa? Siapa anjir? Narasumber kenal sama gua. Siapa sih gua? Narasumber kayak mau nyari hantu. Iya benar, narasumbing iya. Kalau lu pertama ketemu Rahman di mana? Gue pertama juga lupa sih, kayaknya di Monas deh. Pertama ketemu lu di Monas. Kayaknya di Monas. Itu tahun 2018. 2018. Kalau lu Red? Sama, gue juga, tapi gue di gedung CTC pada saat itu. Tapi di pengakuan yang konten yang kemarin katanya di Monas lu ketemu. Makanya parah, ditutup. Oh jadi seakan-akan dia nggak kenal lu. Iya. Diakuin. Bener. Kalau lu ketemu sama Rahman? Nggak kenal gue mah. Nggak kenal. Sama gue juga nggak kenal. Mah Rahman itu siapa sih? Cilok. Tukang sebelah, gue nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jadi di sini akhirnya gue pengen cari tahu. Kenapa sih sekalian menyimpan dendam sama si Rahman? Jadi gue langsung jatuhin. Gini, asal muasalnya lu sampai jadi konten kreatornya si Rahman, ikut Rahman. Sebenarnya sih dibilang dendam sih enggak, cuma kecewa aja kali gitu ya. Nah, kecewa lah. Karena kalau misalnya dendam mah udah pasti dari dulu gue udah ngejat dia kali. Cuma kecewa aja. Dan kebetulan lu bikin konten ya, makanya ya udahlah. Oke, gitu sekalian. Jadi bisa dibilang waktu itu bukan karena bukan nggak berani, tapi memang nggak ada akses untuk mengeluarkan. Iya. Dan di sini akhirnya adalah untuk menyampaikan ke semua orang bahwa Rahman tuh begini, gitu. Dan pecahnya lu. Cuman gue tahu katanya sih cuman gara-gara cuan. Iya, ya gitulah. Yang uang tuh nggak ada saudaranya, nggak ada temennya. Ya pun teman saudara aja nggak ada. Makanya ya mungkin lu belum pernah megang duit sebesar itu dan sekali megang lu kaget dan lupa sama semuanya gitu. Star syndrome. Iya, benar. Tuh. Lupa teman. Masa-masa Rahman sulit, susahnya Rahman. Dan siapa yang jadi temennya dan siapa yang angkat dari lu? Ya pada saat itu kita bikin Prankster Jakarta tuh grup di WA. Oke. Gabung akhirnya di situ setiap bikin video kita kayak kerja tim gitu. Saling backup. Oke. Gitu. Nah, ketika dia udah naik, gue dilupain. Dan cuman dibayar pakai Mie goreng sepiring. Parah. Tuh gue inget banget sih. Mie dan goreng kemarin sepiring. pas waktu lu mau bikin konten sama dia, seakan-akan dia nggak kenal sama lu. Iya, kayak so sibuk banget, kayak gue merluin dia banget gitu. Emang sih waktu itu pada saat itu gue perlu banget buat konten, tapi ya gimana sih ya, namanya kan juga dari awalnya juga kita bareng-bareng. Iya kan, kok kayak jual mahal lah gitu. Ditungguin kok, ditelepon juga nggak diangkat gitu ya kan. Taunya dia lagi makan di belakang. Kalau yang gue tahu, gue nggak tahu sih ya. Makanya gue nanya sama lu nih. Siap. Konten mana yang pertama bikin Rahman naik? Kalau dari lo? Ya itu yang anak kecil. Tapi kalau menurut gue sih gue nggak tahu ya. Lu boleh cek di akunnya dia. Video yang pertama saya kata video yang ngebumnya itu pas lagi sama siapa gitu. Lu boleh cek semuanya gitu. Gitu sih. Kalau dari lu Red? Kalau dari gua sih yang waktu ngebumnya sih memang pas yang dibilang Andi tadi juga benar. Yang pas anak kecil itu pas Jadi ngebum. si Rahman itu pansos sama si anak kecil.
Oh, jadi akhirnya gara-gara anak kecil. Oh, dibilang maksud enggak, dibilang maksud enggak. Kerjasama. Mungkin emang kebetulan dia punya basic anak kecilnya itu ya kebetulan aja gitu, jadi collab gitu. Oh iya, oke. Tapi Karena kan yang pas collab itu kan ada gue di situ. tapi kalau pembagian duitnya collabnya rata nggak tuh? Maksudnya gimana? Kan dia dapat duit nih sama collab sama si anak kecil ini nih. Siapa anak kecil namanya siapa? Haikal. Iya, sama si Haikal nih dipecah. Pembagian yang budgetnya itu bener-bener collab. Kalau collab kan 50-50 nih. Iya. Kalau di situ Gini, dulu itu kan di grup itu komunitas di Indonesia ataupun Jakarta maupun Indonesia kan kita saling support dan ya mau collab ya nggak ada bayaran gitu. Dan kebetulan yang pas bikin video itu kebetulan emang rezekinya ya sehari itu tembus 1 juta. Sehari terus setiap hari tembus 1 juta viewers, dan di situ baru kita bikin kesepakatan gitu. Dan ya itulah bikin kesepakatan. Jadi mau mulai dari mana nih? terserah dong. Yang menurut lu kayaknya memang lu simpen dalam hati biar Rahman tahu ya kan? Iya, Biar Rahman tahu. Tuangkan aja Tuangin aja semuanya. Dulu tuh gua ketemu sama Haikal emang gara-gara si Rahman juga gitu kan. Jadi si Haikal itu ada di komunitas, di grup komunitas YouTuber Indonesia. Kebetulan dia collab sama Rahman. Udah collab, ya udah kita bikin video, dan kebetulan rezekinya dia view nge-boom. Soalnya nge-boom gitu ya aneh gitu loh, udah nge-boom gitu ya dia kenapa ngilang gitu. Gue kadang gini tata, gue suka bingung nih mulai dari mana dulu nih. Gue nanya, asal usulnya sampai lu putus hubungan sama si Rahman? Ya itu yang masalah uang. Wah, gini, itu Rahman ketika itu nominal yang dia dapat. Jadi terakhir kontekan itu, terakhir dikasih tahu itu $6.000. Pas $1 itu 15.000. Kalau $6.000 berapa duit sih Indonesia? Kalau kali ini sekitar 80 jutaan ya. 80 juta, lu dikasih duit berapa ya? Awalnya kan kita belum perjanjian awal. Nah itu yang viewersnya nge-boom yang baru masuk trending ke 50. Di situ kita pertemuan di Taman Mini. Nah pertemuan di Taman Mini pun ya kita biar masing-masing, nggak dibayar sama si Rahman. Ya karena emang dulu pertama kali gue ketemu, gue ngelihat dia semangat bikin konten, gue ngelihat dia nggak ada partner, ya udah Lu masuk? Gue masuk. Bang, gue mau ini nih, gue fokus dulu ya, gue nggak kerja. Gue sampai bilang gue nggak kerja ya selama bulan depan. Gue mau fokus dulu karena gue tahu nih kayaknya ada lubang duit nih di situ. Gitu. Karena mungkin rezekinya ya udah gue fokus sama dia. Makanya lu lihat video yang paling boom di awal itu pas yang di Season City tuh. Nah itu. Nah udah gitu apa yang tadi ya? Nominal yang nominalnya. Nah di Taman Mini itu kita ngadain kesepakatan itu di depan orang tuanya anak kecil tersebut. Gue tuh sekitar 10-15 itu dari Rahman. Iya, 5% dari satu video yang ada anak kecil itu. Oke. Dan anak kecil itu dikasih 25-35. Dan pas gitu oke lah, gue mungkin dalam hati kok gue segitu gue kecil, karena kan gue ngikut dia sebelum kenal tuh anak kecil. Dan di situ gue mikir positif karena gue tahu si Rahman itu positif banget lah gitu kan. Nah udah gitu pas pulang dari situ di parkiran kita masih ngomong, bang lu yakin mau ngasih gue segitu? Kalau gue sih niatan gue sih ya udah, kalau emang rezeki gue segitu seikhlasnya lu, sewajarnya. Misalnya dapat 10 juta ya gue kasih 2 juta juga ya gue udah alhamdulillah. 10 juta lu dikasih 2 juta udah alhamdulillah, berarti bakal 2%-nya. 20%-nya 20%-nya udah alhamdulillah. Nah dan udah gitu-gitu oke, dibilang oke ya gue ngasih lu nggak mungkin 10% 15% lah, bisa sampai 25%. Oke, gue pegang bang hukuman lu. Udah gitu begininya waktu dia nggak ada kabar selama berapa bulannya. Nggak ada kabarnya itu pas nunggu pin itu kan selama 3 bulan. Nunggu pin selama 3 bulan, pas nggak ada kabar, dan ada kabar malam-malam kalau duit udah cair. Pas duit udah cair, gue masih ingat dikasih di depan gang dia kan, gangnya kan tertutup warna besi gangnya kan, dikasih molos. Di situ gue seneng banget karena itu tebal banget. Mungkin yang pemikiran gue wah ini sekitar 10 juta nih kan. Karena yang gue tahu kan terakhir itu dapat $6.000. Tapi itu belum tuntas, viewers itu belum nge-stuck, masih naik terus. Mungkin bisa 100 lebih kali kan. Dan ternyata pas sampai rumah gue senang dong. Tapi amplop itu di solotipnya dibuka.
udah kayak mau kondangan. Oh iya, tahu jadi ketutup, nggak bisa lihat nggak tuh. bisa dibuka di depan dia, nggak bisa. Heeh. Nah pas semua seneng, pas gue buka itu ternyata gocapan semua Totalan 4.500.000. itu video dapat duit berapa? Kalau gue dapat isu-isu sih ya, isu-isu dari teman-teman dia karena dia pernah cerita ke temennya sekitar 400 sampai 500 di satu video ya. Iya. Dan gue bikin video sama dia udah 3 kali. Dan lu cuma dapat 4.500.000. Ya. Dia Pas- dapat 400 ya, juta. ya 100 lebih lah mungkin, gue nggak tahu, nggak bisa nyebut. Dan gini, gue sempet pas lagi masih wangi-wanginya kan, bang, kok kita nggak bikin konten lagi bang gitu. Dia bilang apa? Mau kerja pak, gue fokus kerja kayaknya deh. Soalnya bikin konten kayak gitu-gitu doang. Lu bayangin penghasilan yang ratusan juta, Mau ditinggalin. pahit-pahitnya 10 sampai 20 juta pahit-pahitnya lah. Iya. Kalau lu nggak bikin deh kan, lu demi kerja yang hanya penghasilan 4 juta 5 juta, Otak. ya kan? Masuk Lu akal. bayangin gitu kan. Logis. Masuk akal. Nah udah di situ nggak ada kabar, mungkin dia dipikir kok udahlah emang belum rezekinya. Dan anak kecilnya ini kan dikasih 28 juta karena dia ngedorong terus. Iya. Karena gue prinsipnya udahlah belum rezeki. Dan balik lagi gue percaya sama dia karena gue ngelihat latar belakangan dia itu kayak semacam kakaknya bercadar. Iya, latar belakang yang bercadar. Lanjut. Jadi gitu, gue mikirnya karena nggak ada kesepakatan sih, karena gue tahu dia ibaratnya keluarga dia Islami banget lah. Dia pakai sarung, pakai peci, pakai sarung lah dulu ya, pakai sarung. Dan kalau misalnya aja langsung maaf ya kalau misalnya gue ngomongin tentang masalah apa sih kok kayak gitu? Agama ya. rasis Ya, gitu rasis enggak. gitu ya. Ini kita bercerita Karena bahwa, emang gini loh. bahwa dia itu memang beriman. Dia Ya, punya beriman. iman, dia punya dia Islam tapi nggak Muslim mungkin. Bisa terjadi seperti Nggak itu. tahu juga Bisa itu terjadi. yang itu, ya. Memang di mana? Gini, gue bukan ngomongin masalah agama ya, Iya. ras atau apa kan. Jadi ini gue ngomong apa adanya aja gitu. Jadi gue tahu dia, keluarga dia bercadar, kakaknya pokoknya gitulah. Makanya ya udah, gue percaya sama dia gitu. Jadi di sini lu nggak ada kesepakatan di antara, maksudnya ya Hitam di atas mungkin putih ya gitu. Nggak ada. Jadi Nggak lu ada. pure ya udah deh gue percaya sama lu bakalan gaji gue segini gitu. Iya. Tapi kenyataannya zong. Iya. Gue lempar pakai apa ya? Enaknya ngapain? Jadi dia ngebayarnya cuma Iya. seikhlasnya doang. Seikhlasnya seenggaknya. Oh iya, pas gue nanya, Pak ini yakin hasil gue segini? Dia selalu bilang gini, Pak lu kan pernah bilang seikhlasnya. Oh iya. Berarti bener sih ikhlasnya dia ngasih ya kan? Padahal kan parah. gua Sesuai komitmen aja Iya, loh. nggak sesuai Janji. komitmen. Emang sih gue pernah ngomong seikhlasnya, tapi seenggaknya ya Pak gitu kan bukan Perjanjian, tapi yang bukan penting hal yang wajar. Iya. Karena kan dulu kan UMR itu 4,39. Nah gue dikasih pas setengah, mungkin gue bilang oh ini gede nih gitu. Parah. Tapi nggak sesuai perjanjian. Sesuai perjanjian. Gue berarti. bukan yang ngejakin keluarganya dan dapat dari dia sendiri, katanya kakaknya ikut campur. Ah. Dia Oh gitu sendiri benar ngomong. berarti. Stop di situ dulu. Iya. Stop. Kalau dari lo, kalau misalkan dia mulu nanti narasumbernya seakan-akan dia ngarang cerita nih, pendongeng handal. Enggak. Gue datang lagi, gue bawa si Reddy di sini biar dia cerita juga. Jadi seenggaknya bukan dari satu orang kan. Ada beberapa orang yang disakiti gara-gara Rahman. Yang gak diaku. Nah, kalau lu Red, Ya pada intinya kan sama ya, ditinggal-tinggal juga ya. awalnya kan awal lu ketemu sama si Rahman, Awalnya di gedung CTC. Heeh. Mau Tahun? ekspor 2018. dia udah jadi YouTuber. Udah, Kamera pakai punya kamera dia. kamera Daniel. Oh, kamera masih nyewa tapi begitu. Lu sih kan. Lu Kacau. jangan lupa sama temen. Maksudnya gue tuh begini, gue kasih kritikan. Gue Iya. nggak marah sama lu lagi, gue juga kenal siapa lu kan. Iya, benar. Gue kasih masukan gini. Lebih baik lu inget siapa orang yang bantu lu daripada lu inget sama orang yang posisinya lu sayang saat ini. Lu punya pacar gue tahu. Tapi yang jelas gini, lebih baiknya lu inget mereka, karena kalau misalkan nggak ada mereka, lu Ya, juga bukan bukan bisa jaya. siapa. Iya. ya kan? Iya, bener. Jadi Jangan sampai lu jadi dapet sekarang. perempuan yang lu sayang pun hasilnya akan apa gimana maksudnya? Sisi negatifnya pasti banyak ke lu. Iya, pasti. Lebih baik lu inget mereka dan lu lebih kalau bisa lu klarifikasi, dan tergantung kalau mau Rahman mau klarifikasi di sini mau gue juga silakan, gue terima. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Silakan, kan Iya kita kan? ngomongin fakta nih. Iya, Gua, bener. gue baru kepikiran juga gini, tanya anak kecilnya itu kan pas lagi ngebumnya, Namanya siapa sih anak kecil ini? Haikal. Iya, Haikal. Nah si Haikal Lupa. itu dia pengen bikin YouTube karena kan dia tahu kan dia bakal dibuang, nggak dibolehin, jangan dulu, nggak dibolehin. Sama si Rahman untuk Iya, keluar. Iya, nggak, jangan bikin YouTube Sama si Rahman nggak si boleh. Rahman. Mungkin
takutnya pada pindah semua ke si anak kecil itu, gitu. viewersnya begitu. Sampai berbulan-bulan ya udah dia bakal bikin sendiri, pas bikin dia langsung monet, dia langsung cepat ngebum. Nah kalau coba ya bayangin kalau misalkan pas dari yang lagi dulu dia nggak komen jangan bikin YouTube, mungkin udah gede si Haikal. Berarti dia naiknya gara-gara yang anak kecil itu berarti. Nah Iya. dan pas bikin video yang anak kecil itu minta tolong sama si Rahman buat promosiin, dia nggak mau karena dia takut Kalah saing. Oke. Unek-unek yang lu punya buat dia. Bangsat itu tapi. Kenapa lu nggak berani waktu itu bilang pas bikin konten? Nah kan bener nggak? Ungkapin Kan aja. ada lu di situ, ada si satu ini siapa namanya? Agus. Iya tuh Agustus, terus sama si Rahman. Kenapa lu nggak bilang lu di situ? Sekarang kan Kenapa lu harus bilang sekarang kan? Iya. Ya kan kalau pada saat itu kan gue masih dengan sopan, tapi ketika gue waktu itu di konten pertama sama si Rahman kemarin podcast tuh, di situ dia statementnya udah nggak beres sama gue. Dan Di situ gue masih menghargai dia, tapi dia kurang. dan semua perkataan Rahman di podcast itu menurut lu bener semua nggak? Enggak, banyak yang ditutup. Dari masalah pertemuan, Iya, yang satu, yang kedua dari masalah gua sama Agus juga, trouble gua sama Agus juga. berarti lu problem sama Agus. Sama Agus juga, sama Rahman juga. Kalau sama si Rahman yang bener-bener sampai saat ini lu nggak keluarin dan nggak pernah lu ceritain, yang karena apa? Karena ya pada saat gue udah bantu dia nih, bareng-bareng nih kerja tim, waktu saat itu kan saling bantu harusnya. Kok ketika dia udah semakin naik, gue dibuang, ditinggalin gitu, udah hilang respon aja. Kan gak diakui. Jelek, parah sih. Iya, kayak gitu, parah emang. Dan sampai sekarang dia pun pas lu kontak dia nggak kenal sama lu. Kalau kenal masih ya mungkin ya, tapi Ya. dia nggak jarang respon gue. Dan kemarin gue bahas, bentar. Kemarin kan gue bahas, gue sempat sebelum kontennya kemarin sama Rahman Podcast, gue sempat nge-DM dia, bahkan sampai ngechat di WA-nya dia juga, tapi dia nggak respon. Dan gue bahas di situ, katanya chat gue paling bawah, katanya ketiban-tiban lah segala macam. Oh, Alasannya. orang beda. Kan dia orang penting, bukan kayak kita, Pak. So sibuk. Iya. Iya, benar. Nih yang gue omongin sih emang apa Real. adanya viewer ya. Iya. Real. Gini. Dan kalau misalkan lo mau mastiin gue itu iya apa tidak pernah di konten dia, lo boleh cek di YouTube dia, view yang paling ngeboom, lo lihat ada Instagram gue di situ. Jadi kalau misalkan gua hanya bercerita begini, gua nanya dan mereka bercerita, kalau pasti kan banyak yang bilang hoax lu, numpang ini lu, pansos lu langsung boleh cek di YouTube-nya siapa? Kronologinya dia itu YouTube si Rahman. YouTube Rahman bahwa ada dia. Kalau misalkan ada dia berarti Instagram gue juga ada di situ, _video. Tuh, kalau lu bukti Ada nyatanya di Crazy Pandal di channel gue. Di Crazy Pandal, bukan Desgobun ya. Sebelum gue Desgobun punya nama Crazy Pandal. Lu boleh cek di situ, ada Rahman. Tuh, kalau misalkan nggak ada, lu boleh nggak percaya, tapi sekarang kan ada nih. Lu cek bareng-bareng berjamaah, lu cek berjamaah Iya. nih. Kalau ada, berarti memang cerita mereka bener. Dan tergantung dari lu semua. Kalau misalkan lu pengen, iya dong, coba dong. Lu klarifikasi langsung sama si Rahman. Kalau misalkan Rahman oke, kita oke kan ya? Iyalah, Lu oke iya, banget. nggak apa-apa, walaupun terbuka apa. gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi semakin bagus tuh kalau kayak Bagus, gitu. iya. Tapi Terbuka. kalau misalkan dia nggak berani, tandanya dia nutupin, Iya. ya kan? Benar. Lanjut, lu, Bapau. Lanjut ke bercerita apa kek? Dari tadi lu kan katanya kayaknya pas datang Iya, kesel muka lu banget kesel banget, iya. muka lu kayak batako. Makanya lu ceritain aja daripada. Tuan kayaknya ya kayaknya. Nah, kesel gua nggak gua. tahu nih waktu dulu kenapa lu nggak berani ngucap, karena mungkin nggak ada akses atau nggak ada support, gua nggak tahu. Dan ketika bikin konten nih si Let's Go Bun waktu itu sama si lu, Iya. sama si Reddy, akhirnya lu berani ngucap nih, membuka semua aibnya, membuka semua kesalahannya sama lu. Kenapa? Sebenarnya di sebelumnya udah ada yang ngajakin. Dan selain itu ya, selain si Haikalnya, kalau orang tua Haikal emang sampai saat ini emang nyuruh gue buat bikin itu mulu kan, cuman gue nya yang nggak ini, maksudnya udahlah itu emang udah bukan rezekinya. Ada YouTuber yang anak cewek kan, YouTuber cewek kan, dia pengen ngulik, oh ternyata ini loh yang dulu bikin konten sama si Rahman gitu. Kok kenapa kok sekarang udah nggak sama dia, ada kayak gitu ngulik. Tapi gagal, karena gue bilang, lu yakin mau kerja sama gue, mau bilang mau ngomongin apa adanya, nanti lu bakal dibenci sama si Rahman pastinya dong, karena kan di sini kan emang keburukan dia. Padahal kita kan emang pure apa adanya kan, faktanya kan, Iya. itu bukan opini. Iya. Dan dia tiba-tiba dibilang iya, dan tiba-tiba dia bilang maaf,
editor ataupun manajemennya bilang katanya nggak jadi karena mungkin takut ini simpang siur atau apa kan, dan ketakutan dia nggak bisa pansos atau apa gue nggak tahu. Dan ya udah sekarang ya udah gitu. Buat lu yang nggak tahu Rahman itu prankster yang pengen selalu di center. Walaupun hidupnya nggak pernah jadi gangster. Jadi seenggaknya yang lu nggak tahu lu boleh. Bijak juga. Wah, gua begitu. Gua mah jago kalau udah gangster, jajan nanti gangster. Wah, bukan, jangan. Gua walaupun bertato, gua tetap sholat. Anjir, Rajin, gua rajin. pencitraan. Rahman itu prankster ya, yang pakai sarung, pakai kopiah. Tuh dia alim banget, dia baik lu sebenarnya. Baik bagi-bagi duit, dia dapat 100 juta, dia kasih 4,5 juta, keren. Nggak Kayak ada. perjanjian lagi. Itu 4,5 juta berapa bulan kerja sama dia? Berapa lama? Enggak berapa bulan sih. Ya gimana ya? Setiap bulan lu digaji 45 Kagak cuy, boro-boro. kirain bulan enggak, iya, makanya gua nanya kan. Satu bulan enak banget, Enak, 4,5 juta kan. UMR, kalau Kira misalnya kayak gua gitu mah ya gue lanjut. enak lah. Lanjut terus berarti 4,5 juta itu dari Udah, toh. dari pertama lu masuk sampai lu keluar 4,5 juta. Iya. Awalnya gini loh, gua bilang gini, gua dari dulu ya mau lu naik atau gimana emang udah rezeki. Gua nggak mentingin lu ngasih gua berapa. Yang penting Karena- gua masih temen sama iya, lu. Karena emang penghasilan gua bukan dari situ, dari Instagram gua ada dulu. Tuh. Kan gua dulu kan Selebgram punya. coy. Bukan. Oh, gila kan. Bukan. Endorse. Jadi Softtek gua herbal itu- dia yang jual softtek herbal. Jadi gue itu sekaligus admin yang dulu di Instagram Fitgram Jakarta dan punya prank lovers juga kan. Iya. Dulu gue ada prank lovers, akunnya lumayan gede dan udah pada tahu lah dulu yang anak-anak prank yang dulu. Nah itu gue penghasilan dari situ aja sebulan itu udah lebih dari 5 juta gue. Dari 2 akun itu ya, mungkin ya lebih gede di pranknya sih. Bisa dibilang Gitu. dia lordnya prank. Iya, Balmon. Jadi itu bapaknya prank. Jadi karena dia nih si Rahman naik juga, dan karena lu juga mungkin karena di Instagram lu begitu, Rahman ngambil lu biar seakan-akan dia tahu caranya ngeprank, dia tahu caranya untuk ini tuh begitu. Enggak. Gue ketemu dia emang udah Basicnya muncul dia emang- iklan, emang udah muncul iklan. Cuman gue masih inget masih $17. Karena dulu kan targetnya kan $100 baru muncul pin. Gitu. Emang dia udah ada iklan dan dia masih 1.500 subscriber. Di sini sih jujur kita sebenarnya nggak mau pansos, dan gue juga sebenarnya males bahas ini. Tapi banyak yang bilang, bang, katanya si Reddy sama si Daniel sama si Andi itu kan bekas temennya. Kenapa sekarang ketika si Rahman naik kok nggak ada mereka? Bahkan ketika ketemu pun kayaknya di lu siapa, gue siapa gitu. Makanya akhirnya gue bahas juga, daripada simpang siur seperti apa wataknya. Percuma kalau misalkan kita mengidolakan tampangnya oke, tapi pemikirannya begitu juga jelek juga. Gue sih nggak ngejudge lu, man. Gue salut sama lu. Salut pemikiran lu bisa lu dapet 100 juta lu kasih anak yatim piatu 4,5 juta kan jelek. Oh iya, gue masih ingat dia pernah mikir kalau gue dapet penghasilan gede dia bakal naikin haji orang tuanya. Anjir, naikin haji dari duit kayak gitu, mabruk gak tuh? Tuh, gue balik lagi sama yang di atas kalau kayak gitu. Iya, balik Karena lagi sih. kalau berbicara masalah agama, jatuhnya nanti sok agamis lu, sok bener lu, Sok suci, ya kan? iya. Sok suci lu. Pesan buat dari lu, pesan apa yang bakalan lu sampein sama Rahman? Cara pesan sih kalau gue sekarang emang sebodo amat sih ya, intinya gini lah. Mungkin orang percaya ya dari segi stylenya kali ya, dan dari sehari-hariannya ya wajar lah, kita sama umat muslim ya kita percaya karena lu kan jalanin 5 waktu juga. Ya pasti lu taat lah sama agama dan pasti lu tau lah larang-larangannya kan gitu. Dan dia pun dulu aja kan nggak mau pacaran. Tapi sekarang punya pacar. Dia sekarang sampai pegang-pegangan. Berarti sange namanya. Orang kalau misalkan udah pegang-pegangan sange kan. Nggak ada namanya pacaran doang. Nggak ada. Makanya dulu itu dia apa ya? Gue sih nggak tahu ya, gue apa namanya, gue benar atau enggak. Dulu tuh sampai dia pegang tangan aja tuh dia nggak pernah. Jadi kalau mau pegangan tangan, Bismillah. Oh iya. Bismillah. Itu yang dicium tangan. Iya. Iya. Tuh yang cium tangan juga katanya. Iya, Berarti cium kan tangan. kontennya dia kan ada yang cium Sekarang, tangan nih. sekarang, iya. Cium kaki atau cium Dengkul. pantat kebo. Gua nggak tahu itu gimana tuh.
Ya nggak tahu itu mah. Nah, jadi pesan lu buat Rahman, lu cepet-cepet sadar gitu ya. Iya. Tapi kalau dari komok-komok lu bodo amat, dia mau salto. Bodo amat. Makanya jualan pas yang makanya lu bilang sekarang kan, ya gue sama sekali gue nggak ngeliat YouTube kreator juga sih. Maksudnya gue sama sekali gue nggak tahu. Tapi lu tahu gue nggak bawa Let's Go Bun? Nggak tahu. Bener serius Iya. nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Daripada kita bahas yang lagi viral kan banyak nih. Yang lagi viral yang iya kan banyak yang begitu gitu kan. Iya TikTok iya atau stuck menibas orang yang kayaknya udah menyakiti dan ini real. Bukan gimmick. Iya. Kalau dari lu Pesan buat Rahman. pesan buat Rahman. Pesan buat Rahman, jangan pernah ngelupain atau ninggalin orang yang pernah ngebantu lu sampai bisa sejauh itu, man. Mau diajak pet nggak nih? Boleh kalau lu mau. Oh, ini Boleh. tantangan. Kita bikin sertifikat. Iya. Sertifikat mana dulu yang mau dikubur gitu. enggak bercanda. Jadi di sini Tapi gini loh, gue mikirnya kemarin gue karena wah kayaknya menjunjung tinggi. Let's Go Bun bakal pansos dia sama si Rahman nih kayaknya. Gue bilang wah hebat gitu. Sama YouTuber 1 juta subscriber anjir. Oke, gini. Gila lu. Gua memang nggak punya skill apa-apa, tapi kalau misalkan kita adu data, man, katanya lu kan nggak tahu podcast, man. Siapa namanya si Agus juga Agus, tuh. Agus Lu nggak nggak tahu tahu. podcast. Lu kan konten kreator. Kalau misalkan lu jualan sayur, jualan ikan, lu nggak tahu podcast pantes. Iya. Lu kan kerjanya bikin konten. Ah. Lu kalau misalkan lu mau bego banget, jangan depan kita. Gue bego. Tapi seenggaknya gue tahu gimana cara jatuhin orang. Kalau misalkan mau jatuh, duduk sama gue di sini. Duduk juga jatuh gitu. Iya. Jadi Jadi kebanyakan duduk ya. intinya buat lu, man, lu perlu inget dari mana lu berasal, dan lu harus inget juga bahwa pedoman lu yang pertama, gue punya agama dan gue tahu mana yang bener mana yang enggak. Tapi kalau misalkan sekarang lu ngelupain teman cuman gara-gara duit, cuman gara-gara cuan, lu parah sih. Serius, bodo amat, gue tinggalin Rahman. Lu Gua bukan Rahman, apa gua. tinggal